Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wan dari Standing Room CGP Angkatan 9 dari Kota Yogyakarta yang mengajar di SMK Negeri 1 Yogyakarta, dan di samping saya ada rekan sejawat saya. Ya, perkenalkan, nama saya Laila Fitriani. Saya guru di SMK Negeri 1 Yogyakarta, mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 10. Bagaimana kabarnya Bu Laila hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa Ibu. Alhamdulillah, terima kasih Bu Laila. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kemudian untuk melakukan kegiatan percakapan pra-observasi. Sebelum saya melakukan supervisi di kelas ataupun sebelum nanti Ibu melakukan pembelajaran di dalam kelas, ada beberapa tujuan ketika kita melakukan kegiatan percakapan pra-observasi. Tujuan dari kegiatan percakapan pra-observasi ini adalah dilakukan sebagai bentuk persiapan awal Bu Laila sebelum melakukan pembelajaran di dalam kelas. Harapannya adalah Bu Laila dapat lebih percaya diri dan juga lebih memaksimalkan persiapan yang nanti akan Bu Laila lakukan di dalam kelas. Selain itu, tujuan saya nanti melakukan supervisi akademik di dalam kelas adalah agar nanti bisa mengetahui kemudian bisa mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang Bu Laila lakukan di dalam kelas. Sebelum saya melakukan supervisi di dalam kelas, ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan terlebih dahulu. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas meliputi apa saja, Ibu? Untuk tujuan pembelajaran di dalam kelas nanti adalah yang pertama adalah peserta didik dapat memahami pengertian, struktur, jenis, dan unsur kebahasaan dalam teks biografi. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu meresensi serta membacakan teks biografi tokoh idola anak masing-masing, seperti itu Ibu. Tujuan pembelajarannya. Jadi nanti di kegiatan nanti anak-anak atau peserta didik dapat memahami pengertian, kemudian struktur, jenis, dan juga kebahasaan dari teks biografi. Kemudian nanti juga peserta didik dapat menganalisis struktur, kemudian kebahasaan dari tokoh idolanya masing-masing. Gitu ya Bu ya. Oke, kemudian yang kedua adalah area pengembangan yang hendak Ibu capai meliputi apa saja? Area pengembangan yang ingin dicapai yang pertama itu pengetahuan, kemudian yang kedua keterampilan. Untuk keterampilan sendiri nanti diharapkan siswa dapat mempresentasikan hasil diskusi tentang teks biografi, meliputi tadi ada pengertian, struktur, jenis, dan unsur kebahasaan. Kemudian untuk keterampilannya nanti siswa mampu membuat dan mempresentasikan resensi biografi tokoh idola masing-masing anak, seperti itu. Oke, jadi untuk yang pengetahuan nanti peserta didik memahami dan nanti akan melakukan presentasi dari hasil diskusi dalam kelas ya. Kemudian untuk keterampilannya nanti membuat teks biografi dan juga mempresentasikan teks biografi yang sudah dibuat berdasarkan tokoh idolanya masing-masing. Kemudian untuk perancangan pembelajarannya bagaimana? Rencana pembelajaran yang akan saya terapkan di dalam kelas yaitu menggunakan model pembelajaran diferensiasi proses dan juga produk menggunakan metode jigsaw itu. Nanti metode jigsaw ini nanti saya akan mengelompokkan anak kelompok ahli, yang anak-anak yang terpilih yang sudah memang benar-benar dia itu mampu memahami tentang apa itu biografi. Kemudian kalau sudah dikelompokkan nanti anak-anak masing-masing anak ini nanti akan dikelompokkan kembali kepada kelompok nanti dikelompokkan. Jadi nanti untuk rencana pembelajarannya adalah menggunakan strategi berdiferensiasi, kemudian dengan menerapkan sistem sosial emosional ya Bu Laila ya. Kemudian metode pembelajaran yang digunakan adalah jigsaw serta dengan metode diskusi, kemudian ada kelompok. Yang pertama dikelompokkan secara ahli, kemudian diberikan ke kelompok yang masing-masing. Ya, betul ya. Kemudian yang selanjutnya adalah media pembelajaran yang akan digunakan. Media pembelajaran ini meliputi apa saja? Kalau media pembelajaran yang digunakan biasanya di kelas itu menggunakan yang pertama adalah buku paket. Kemudian nanti bisa menggunakan sosial media,
kemudian nanti ada LKPD juga, nanti PowerPoint, dan juga tentunya laptop itu. Ini media pembelajaran lagi Ibu ya. Ya. Media pembelajaran yang Anda akan gunakan adalah pakai, kemudian mencari informasi tambahan di sosial media, kemudian ada LKPD, ada PowerPoint, dan juga menggunakan laptop sebagai pendukungnya. Iya. Kemudian untuk kegiatannya akan dilakukan di kelas apa, kemudian di jam berapa mulailah? Untuk waktunya nanti akan saya laksanakan minggu depan, tepatnya di hari Senin tanggal 29 Januari 2024. Kebetulan saya ada jam di jam ke-7 dan ke-8, yaitu pukul 12.45 sampai dengan 14.05 di kelas 10 Nata 2. Jadi untuk kegiatan pembelajarannya akan dilakukan di hari Senin 29 Januari 2024 pukul 12.45 sampai dengan jam 14.05 di kelas 10 kelas 11. Itu ya Bu ya. Ya, nanti setelah saya melakukan observasi di dalam kelas, rencana ini nanti kita akan melakukan pasca observasi juga bersama pengajar saya ya Bu Laila ya. Ya. Oke, sebelum saya tutup, kira-kira manfaat apa yang dapat Ibu ambil dari kegiatan percakapan pra observasi ini? Ya, manfaat yang dapat saya ambil dalam kegiatan pra observasi ini, yang pertama adalah saya harus benar-benar mempersiapkan metode agar pembelajarannya itu berjalan dengan maksimal seperti itu. Baik Bu Laila, untuk sesi percakapan pra observasi saya kira sudah cukup. Bisa kita ketemu di kelas ya. Sampai bertemu kembali di kegiatan observasi kelas. Terima kasih. Saya Nabila Telepon Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Hari ini ada yang tidak masuk? Siapa saja? Bisa. Aisyah kurangnya apa? Sakit. Ya, siapa lagi? Andi. Andi, Masya, Rami, Andi, kemudian siapa lagi? Kemudian Arya kurangnya apa? Sakit. Baik, berarti ada 4 anak yang tidak masuk hari ini. Ya. Ada lagi yang lain? Tidak ada. Oh, yang 2 sedang bertugas di operasi. Pada pertemuan yang minggu lalu kita sudah mempelajari tentang teks negosiasi. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke materi baru. Ada yang tahu apa yang akan kita pelajari pada siang hari ini? Ada? Sebelum itu, Bu Laila, biar kalian lebih semangat lagi, Bu Laila menginginkan kalian untuk semuanya berdiri dulu. Berdiri dulu, agar lebih semangat dan lebih cek lagi. Karena dia tadi habis olahraga ya. Nanti, Bu Laila, ketika Bu Laila menginstruksikan kalian untuk tepuk 1, jadi kalian tepuknya gitu ya. Kemudian tepuk 2, kemudian kalau tepuk 3, gitu ya. Paham? Kita mulai ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, oke, tepuk tangan untuk kita semangat. Lebih semangat lagi. Oke, baik. Kesempatan kali ini ya boleh duduk lagi.
kesempatan siang hari ini kita akan mempelajari tentang teks apa? Biografi. Ini biasanya kemarin. Oke, teks biografi. Di sini adalah yang pernah mendengar atau mungkin pernah membaca. Ada tidak? Belum. Baik. Para belum, pada kesempatan kali ini Bu Laila ingin kalian lebih memahami atau tahu apa sih itu teks biografi. Sekarang Bu Laila akan membagi kalian menjadi 6 kelompok. Nah, di sini masing-masing kelompok nanti 5 orang. Jika sudah, dengarkan instruksi dari Bu Laila. Yang pertama, silahkan masing-masing kelompok itu sudah ada 4 dan 5. Kemudian kalian mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang apa yang sudah Bu Laila berikan tadi. Kalau informasinya yang kalian dapatkan dirasa sudah cukup dan sudah saling memahami, sudah saling sepakat, nah, nanti kalian kembali ke kelompok asal kalian tadi. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Jadi tugas dan tanggung jawab kalian adalah mencari apa yang Bu Laila tadi berikan. Nanti kalau sudah, ini kembali lagi ke kelompok awal. Sudah Pak? material kata sifat sama kerja pasif tapi itu bahasaan teks biografi. Nanti kan strukturnya itu kan kalian dari buku, dari sosial media, dan dari mana itu nanti ya disepakati. Memanfaatkan masalah atau kesulitan yang dialami rokok. Mungkin boleh ketika beliaunya dulu menjabat sebagai PJJ, itu kan beliau masa jabatannya belum berakhir, sudah turun dan Silakan sekarang kembali ke kelompok asal kalian dengan informasi yang sudah kalian dapat dari kelompok tadi. Silakan kembali ke kelompok kalian masing-masing. Berarti kalian kan masing-masing sudah membawa bekal atau membawa informasi atau ilmu yang sudah kalian dapatkan. Sudah menjawab pertanyaan yang berlainan. Nah, sekarang tugas kalian adalah menyelesaikan tugas tadi. Kan sudah ada beberapa nih. Kemudian ditulis kembali informasi yang sudah kalian dapat dari kelompok yang tadi. Nah, ini silakan masing-masing kelompok menjawab pertanyaan ini. Tadi kan
berangkat rumahnya. Akan berangkat pergi. Silakan. Nanti hasilnya adalah berupa bebas. Boleh video, boleh berupa clipping, boleh nanti PowerPoint juga boleh, kemudian di Canvas juga boleh. Nanti silakan, terserah kalian bebas. Kalau video juga boleh, nanti kemudian dipresentasikan di silakan mulai dikerjakan. Mulailah, berikan waktu 15 menit. Parah gitu sih. Assalamualaikum teman-teman. Jadi kita mau mempresentasikan tentang teks biografi. Sudah selesai? Belum. Boleh langsungnya untuk kelompok 1. Sudah sampai apa? Buat kampanye kelompok 1 video. Videonya sudah sampai apa? Sudah selesai. Tinggal editing. Oke, baik. Kemudian untuk kelompok 2 kurang kaidah. Pembuatannya menggunakan Canva. Kelompok 3 pakai Canva juga oke. Dari apa yang sudah kalian lakukan tadi bersama teman-teman kalian sudah banyak mendapatkan informasi mengenai apa? Biografi. Nah, pada pertemuan selanjutnya nanti mulailah harapkan kalian untuk bisa menganalisis teks biografi. Sebelum itu, mulailah ingin bertanya, ada tidak di antara kalian yang mempunyai tokoh idola? Ada. Siapa? Tokoh idolanya siapa? Ya. Nah, nanti mulailah harapkan kalian bisa membuat biografi tentang tokoh idola kalian. Nah, untuk pertemuan selanjutnya ya, silakan menganalisis tentang idola kalian. Seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru hebat, bertemu kembali dengan saya Wulan dari Senindung dari SMK Negeri 1 Yogyakarta, CGP Angkatan 9 yang akan melakukan kegiatan pasca observasi. Pada kesempatan kali ini saya ditemani dengan rekan sejawat saya, Ibu Laila Nurliani, yang mengajar bahasa Indonesia di kelas 10, dan juga saya didampingi oleh pendamping praktik saya, Ibu Rati Dewi Lestari. Dari mana kabarnya Ibu, Bu Laila dan juga Ibu Rati? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, ya, terima kasih. Saya ucapkan kepada Ibu Laila dan juga Ibu Rati yang sudah meluangkan waktu dalam kegiatan pasca observasi hari ini. Nah, sebelum kita mulai untuk bertanya jawab terkait pasca observasi ya Bu Laila, kemarin beberapa minggu yang lalu kita sudah melakukan kegiatan ada praobservasi di kelas 10 akuntansi 2, dan juga saya juga sudah melihat pembelajaran Bu Laila di dalam kelas. Di situ saya mengamati, kemudian saya juga mengevaluasi, dan juga saya mencoba untuk menentukan tindak lanjut dari kegiatan yang sudah dilakukan di dalam kelas. Nah, kemudian dari pembelajaran yang sudah Ibu Laila lakukan di dalam kelas, ada beberapa hal Ibu yang ingin saya tanyakan. Yang pertama adalah berkaitan tentang bagaimana perasaan Bu Laila setelah melaksanakan pembelajaran di kelas 10 akuntansi. Perasaan saya ya, setelah melaksanakan pembelajaran di dalam kelas itu sangat luar biasa ya, karena biasanya itu anak kalau di kelas itu ketika disuruh untuk mengerjakan
Ya, kemarin juga ketika saya berkunjung di kelas Lila, saya terlihat juga anak-anak semuanya aktif ibu, mulai dari tahapan diskusi awal hingga sampai kembali kepada kelompok yang masing-masing, semuanya melaksanakan tugasnya dengan baik. Bagus ya Bu, semangatnya memang kemarin terasa sekali ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya, apakah Bu Lila bisa menceritakan kembali tujuan pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas serta area pengembangan sudah Ibu rencanakan di dalam kelas tersebut? Untuk tujuan pembelajaran pada saat saya mengajar di kelas itu, karena saya masuk dalam bab baru, jadi di situ tujuan saya adalah peserta didik itu mampu memahami tentang pengertian, kemudian struktur, kemudian unsur kebahasaan dari teks negosiasi itu sendiri. Nah, kemudian untuk area pengembangannya itu anak-anak dapat berdiskusi dengan teman satu sama lain. Jadi setiap anak di situ wajib mampu mempresentasikan atau memberikan informasi kepada teman yang lainnya tentang apa yang sudah didapat. Jadi masing-masing anak kan di situ sudah mendapatkan tugas. Jadi setiap anak itu tidak ada yang tidak mengerjakan. Jadi setiap anak itu ada kewajiban masing-masing untuk memberikan informasi ke teman-teman seperti itu. Jadi anak-anak dalam diskusi. Berarti di dalam tujuan pembelajaran Ibu, ketika anak-anak itu berada di kelompok ahli, mereka diberikan ketugasan untuk mencari berkaitan dengan pengertian, kemudian struktur, kemudian pembahasan dan juga dari teks biografi ya Bu. Iya, teks biografi. Nanti akhirnya mereka dapat mempresentasikan di depan kelas. Oke, nah dari pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin, apakah tujuan pembelajaran dan area pengembangan itu sudah bisa sampai sepenuhnya kepada siswa itu? Alhamdulillah sudah bisa tersampaikan ya, karena di situ anak saya lihat ada beberapa anak-anak yang memang ketika berdiskusi itu dia tidak aktif, tetapi ketika saya menerapkan metode tersebut di kelas 10 A 1, anak itu menjadi aktif karena ada beberapa anak itu ketika disuruh untuk berdiskusi itu dia sudah mengerti saya nanti mau bertemu dengan siapa, kemudian teman yang satu tidak mau kelompok dengan saya, kemudian saya harus sama siapa, nah seperti itu. Nah di situ anak-anak jadi semuanya membawa menjadi satu, tidak ada lagi kata-kata saya kelompoknya dengan siapa, saya tidak mau sama dia seperti itu. Oke, menarik sekali. Nah, kemudian apakah ketika kemarin Ibu mengajar di dalam kelas menemukan hambatan? Ya. Untuk hambatannya mungkin ketika ada siswa yang tidak membawa handphone, mungkin seperti itu, karena ada satu anak itu memang orangnya itu agak terdiam sekali, ya, dan kadang itu tidak memfokuskan ke handphone, jadi lain daripada teman-temannya. Nah, di situ ketika mencari informasi dia hanya fokus kepada satu sumber saja. Nah, mungkin nanti bisa memberikan media yang lain mungkin untuk anak. Berarti saat itu anak itu sudah bisa mencari di berbagai sumber data yang lain ya, bukan hanya paket ya. Berarti anak bisa juga mencari dalam bentuk web ya, web, kemudian video, begitu ya Bu. Iya. Kemudian dari hambatan yang sudah tadi Ibu rasa di dalam pembelajaran, kira-kira apakah selain itu apakah ada sesuatu yang perlu ditingkatkan dalam pembelajaran ini? Yang perlu saya tingkatkan itu yang pertama adalah cara berkomunikasi siswa. Jadi di situ karena ada yang sangat introvert, jadi dia itu hanya pendiam, kalau tidak ditanya tidak mau menjawab. Nah, dan sebaliknya, nah di situ saya ingin meningkatkan kreativitas anak atau meningkatkan minat anak agar bisa berdiskusi dengan temannya, bersosialisasi dengan temannya. Itu tidak hanya mengikuti saja, nanti itu jadi catatan saya metode apa yang harus saya gunakan nantinya seperti itu. Nah, dari tadi Ibu sudah menerangkan tujuan dan juga hambatan,
kemudian saat ibu di kelas itu ibu saat itu berada di posisi berapa? Kalau misalkan saya memberi angka 1 sampai 5, saat itu ibu berada di posisi berapa? Mungkin sudah di angka 8,5. Terus sampai 10 berarti 8,5 ya Bu ya. Baik, alasannya apa Ibu? Karena itu tadi saya masih ada anak yang belum bisa bersosialisasi dengan itu menjadi salah satu catatan buat saya agar anak itu aktif ketika berdiskusi seperti itu. Kalau yang lainnya sudah bisa, tapi ada satu anak beberapa anak itu ya memang susah sekali. Jadi ya, saya harus datang, kan saya di pembelajarannya itu kan saya berjalan di beberapa kelompok seperti itu untuk memastikan apakah terjadi diskusinya itu benar-benar mereka lakukan untuk memecahkan masalah atau tidak. Nah itu anak itu memang harus ditanyain itu baru dia menjawab. Jadi dia sukanya itu mencari informasi sendiri, tidak mau bertukar informasi dengan temannya. Oke, nah Bu, kemudian untuk strategi yang akan Ibu lakukan sekiranya nanti di pembelajaran selanjutnya itu mengalami hal yang serupa. Kira-kira apakah Ibu sudah mempunyai strategi untuk melakukan perbaikan? Iya Bu, nanti saya akan melakukan perbaikan. Mungkin kalau untuk strateginya masih tetap menggunakan strategi yang ada, atau nanti saya mencari strategi yang lainnya yang mungkin menyerupai ada anak itu aktif dalam berdiskusi seperti itu. Apakah bisa Ibu sebutkan kira-kira strateginya seperti apa? Gambarkan saja. Diskusi, kemudian nanti yang seperti yang tadi jigsaw itu. Ya. Kalau yang jigsaw itu kan anak-anak saya kelompokkan jadi kelompok asal. Di situ anak-anak itu kan mengelompok sesuai dengan keinginan anak-anak masing-masing. Jadi dia bebas memilih mau kelompok belajar apa saja. Tetapi nanti setelah mereka di kelompok asal, kemudian saya kelompokkan lagi di kelompok yang inti, kelompok ahli. Ya. Untuk kelompok ahli itu masing-masing anak itu mempunyai tugas dan tanggung jawab kepada kelompok yang asalnya. Jadi nanti ketika anak itu kembali ke kelompok asalnya, mereka bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang didapat di kelompok ahli tadi. Jadi nanti ada anak itu mempunyai tanggung jawab masing-masing, tidak lepas tangan. Karena biasanya ketika berkelompok itu kan anak ada yang menumpang tangan saja, kemudian tidak mau mencari informasi. Nanti sudah ada si A, nanti kan pasti nilainya bagus, ada si B, nanti nilainya bagus. Nah itu kan yang membuat anak menjadi saya kalau mau berkelompok sama dia saja. Nah kalau menggunakan metode ini kan ketika awalnya memang iya anak itu bisa memilih temannya yang disukai, tidak mau sama si A, si B, si C. Tetapi ketika dia di kelompok ahli, dia kan tidak bisa memilih saya harus berkelompok dengan siapa, karena nanti sistemnya itu adalah sistem berhitung sesuai dengan nomornya seperti itu. Jadi kekuatan kembali ya Bu. Betul. Kemudian nanti juga di situ Ibu benar-benar menggali lagi pasti benar dan kebutuhan sesuai dengan pembelajaran Iya. sehingga pembelajaran yang ada itu menyesuaikan dengan apa yang peserta didik inginkan, gitu ya Bu ya. Baik. Kemudian dari strategi yang sudah Ibu jelaskan tadi, kira-kira kapan untuk itu bisa diaplikasikan di dalam kelas? Mungkin akan saya aplikasikan lagi dalam pembelajaran selanjutnya, karena nanti materi yang selanjutnya itu bertepatan dengan puisi. Mungkin nanti akan mengelompokkan anak-anak untuk mencari puisi-puisi apa yang puisi-puisi yang bagus seperti itu. Kemudian nanti saya menyuruh anak tersebut untuk mencari unsur apa saja yang ada di dalam puisi tersebut. Jadi nanti setiap anak tetap ada tugas masing-masing, ada kewajiban masing-masing untuk menuliskan. Oke, baik Bu. Jadi sebenarnya nanti di pembelajaran selanjutnya hal itu akan diulang lagi gitu ya. Baik, kemudian dari tindak lanjut itu kira-kira Ibu membutuhkan dukungan dari siapa saja? Yang pasti dukungannya dari anak itu sendiri, ya, motivasi anak, semangat belajar anak itu sendiri terhadap pembelajaran, khususnya saya pembelajaran bahasa Indonesia.
siswa itu datang dari temannya sendiri. Kalau misalnya lingkungan di dalam kelas juga mendukung anakku juga memiliki semangat dalam mengikuti pembelajaran. Oke. Nah, baiklah Bu, ini percakapan kita sama-sama sekali, tapi dari kemarin kita sudah melaksanakan proses observasi, kemudian ada observasi, hingga sampai saat ini ada pasca observasi. Kira-kira ada satu hal yang bisa Ibu ambil tidak dari kegiatan? Dari kegiatan ini dapat saya ambil bahwasannya ketika melakukan pembelajaran di kelas itu memang harus betul-betul disiapkan secara matang, karena kadang itu ketika seorang guru mengajar itu kadang seperti ini saja, nanti diberikan tugas kemudian ditinggal dan lain sebagainya. Ternyata tidak seperti itu. Ketika pembelajaran di kelas itu kita benar-benar harus menyiapkan dari nanti tujuannya apa, kemudian yang mau dicapai apa, kemudian nanti anak itu hasilnya seperti apa yang mau kita dapat dari pembelajaran hari itu, seperti itu. Terus banyak ya. Jadi dari percakapan kita hari ini sebenarnya kita sudah bisa menangkap bahwa pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Laila itu sebetulnya penuh dengan pembelajaran sosial emosional. Karena tadi kan Ibu mengatakan bahwa anak itu juga harus bisa menyesuaikan dengan keadaan kelasnya. Kemudian dia juga harus bisa berdiskusi dengan temannya. Itu kan juga ada bentuk sosial emosional yang dituangkan dalam pembelajaran itu. Kemudian juga tadi di bagian Ibu ambil bahwa guru itu harus menyiapkan pembelajaran dengan matang. Itu juga berkaitan dengan adanya diferensiasi yang dilakukan di dalam kelas. Seperti itu, ketika saya mengamati bentuk diferensiasinya adalah diferensiasi produk Ibu ya. Jadi di kelas itu anak-anak juga diberikan pilihan untuk mereka bisa membuat produk. Waktu itu ada yang membuat PPT, kemudian ada yang bentuknya video, kemudian ada yang punya audio ya Bu ya. Jadi dari pembelajaran diferensiasi yang sudah dilakukan itu sudah masuk ke dalam diferensiasi produk. Ya. Nah, banyak hal berarti yang bisa saya ambil dari pembelajaran di dalam kelas Bu Laila. Saya sendiri juga menyadari bahwa adanya pembelajaran sosial emosional yang dikaitkan di dalam pembelajaran itu sangat penting sekali untuk meningkatkan motivasi anak dalam mengikuti pembelajaran. Begitu juga ketika kita bisa menyiapkan apa yang sebenarnya dibutuhkan siswa di dalam pembelajaran, itu juga akan mendukung sepenuhnya bagaimana siswa itu bisa kehadiran penuh di dalam pembelajaran itu ada. Nah, baik Bu Laila, untuk tahapan pasca observasi saya rasa cukup. Bagi nanti di kesempatan yang selanjutnya kita masih bisa bekerja sama gitu ya. Jadi nanti Ibu juga bisa untuk kelas saya juga bisa belajar dari Bu Laila di